Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah struktur data kelas C081. Di sini untuk final project kami akan mempresentasikan mengenai implementasi BST dan AVL pada sistem pencarian kata dalam kamus. Nah, perkenalkan, saya Lutfiana Mahrurin Abadi dengan 3 NPM terakhir 135. Lalu nanti ada teman saya, Aditya Firmansyah Wijaya dengan 3 NPM akhir 083. Langsung saja, kami mengangkat studi kasus untuk penerapan BST dan AVL pada kamus. Nah, dalam hal ini kamus digital. Kamus digital adalah perangkat lunak atau aplikasi yang berfungsi sebagai alat penerjemah kosakata antara berbagai bahasa. Dalam studi kasus kami nanti adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, kenapa BST dan AVL dapat diimplementasikan pada kamus? Jadi seperti yang kita tahu pada kamus itu setiap katanya diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan hurufnya, dimulai dari huruf A sampai dengan huruf Z. Nah, ini tuh sesuai dengan metode binary search tree yang mengurutkan data mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar secara cabang-cabang. Nah, kemudian nanti akan diseimbangkan dengan AVL. Nah, di sini kenapa bisa diimplementasikan pada kamus? Nah, selain pencarian, di sini dapat kami implementasikan penambahan data, di mana program kami nanti akan meminta input dari user untuk menambahkan kata dari bahasa Indonesia beserta artinya bahasa Inggrisnya. Kemudian bisa melakukan penghapusan kata apabila ada kata yang salah. Lalu dilakukan pencarian, seperti fungsi kamus pada umumnya ketika ingin mencari sebuah kata, nanti bisa dicari, lalu akan muncul katanya beserta artinya apa. Nah, terus terakhir itu pengurutan. Sesuai dong namanya pohon ya. Pohon ini tuh akan melakukan pengurutan atau sorting data dari data terkecil hingga data terbesar. Tapi kan data kami ini bentuknya string, bukan angka. Kami tidak menggunakan angka atau ID. Terus gimana dong cara ngurutinnya? Bagaimana cara program komputer ini tahu data kami itu lebih besar atau lebih kecil? Harus ke kiri atau ke kanan? Nah, selanjutnya ini. Implementasinya adalah kami menggunakan sistem ASCII. Nah, ASCII ini adalah sistem pengkodean yang mengubah karakter seperti huruf dan angka menjadi nilai numerik dalam bentuk biner. Jadi, data kami ini kan berupa string, huruf-huruf. Nah, huruf-huruf ini akan dikonversi oleh ASCII ini menjadi angka. Nah, angkanya ini yang akan dibaca oleh program, mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, di sini angkanya itu bisa dilihat pada kolom DEC ini, yang ini. Jadi, contohnya di sini, misal I am text. Jadi, I besar pada tabel ini itu 73. Kemudian spasi itu 032. Lalu huruf A kecil itu 97, ini 097. Begitu seterusnya sampai habis. Nah, program kami ini nantinya akan meminta input user, kemudian mengkonversinya menggunakan sistem ASCII ini, lalu ditentukan urutannya mana yang lebih besar ke sebelah kanan, mana yang lebih kecil ke pohon sebelah kiri, seperti itu. Nah, selanjutnya BST dalam kamus. Binary search tree adalah jenis pohon biner yang memiliki not anak kiri dan anak kanan. Dalam konteks kamus, setiap huruf dalam kamus dikonversi menjadi ASCII untuk menentukan anak kiri dan anak kanannya. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Baik, di sini saya punya contoh beberapa data sederhana. Nah, misalnya pertama itu saya sebagai user memasukkan kata apel. Kemudian kedua saya masukkan kata anggur. Nah, karena keduanya sama-sama A, program itu akan memeriksa huruf keduanya, P dengan N. P dengan N kan N lebih kecil dari P. Jadi, N-nya itu pergi ke sebelah kiri dari root-nya si apel. Kemudian saya masukkan kata ketiga, canda. Nah, C ini jelas lebih besar dari A, makanya canda pergi ke sebelah kanan dari root. Nah, setelah itu saya masukkan kata denda. Denda ini diawali oleh huruf D, jadi nanti program akan memeriksa A, kemudian ke C, karena lebih besar D, makanya canda ini pergi ke denda pergi ke sebelah kanan dari canda. Lalu kemudian saya masukkan kata zebra.
Nah, huruf Z ini lebih besar dari D. Makanya, si zebra ini pergi ke sebelah kanan dari D. Nah, si BST ini itu hanya sistem pohon yang memiliki not anak kanan atau kiri tanpa penyeimbangan. Penyeimbangannya nanti itu ada di AVL, akan dijelaskan oleh teman saya. BST ini cukup seperti ini saja, di mana kata yang lebih besar itu akan ditaruh di cabang yang kanan, yang lebih kecil itu di cabang yang lebih kiri. Seperti itu. Baiklah, di sini kita punya AVL tree. Jadi untuk teori dari AVL tree sendiri, itu kita jelasin dulu nih pengertiannya. Jadi AVL tree adalah jenis binary tree yang seimbang. Nah, oke, seimbang. Nah, maka dari itu di sini itu terdapat gambar ya, anggur, apel, ada canda, ada daun, denda, dan singa. Nah, di sini itu yang pertama di AVL tree itu ada balancing factor. Nah, balancing factor ini ada rumusnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada operasi rotasi. Nah, dari AVL tree sendiri itu dia tuh punya rotasi. Rotasi bisa ke kiri dan bisa ke kanan. Nah, di FL3 juga itu ada double rotation. Jadi habis ke kiri, habis itu dirotasi lagi di kanan gitu. Nah, untuk balancing factor sendiri itu rumusnya adalah high left dikurangi high right. Jadi tinggi kiri dikurangi tinggi kanan. Jadi misalkan di sini tingginya adalah 1, 2, 3 dan di sini adalah 1, 2. Nah, maka high left itu 2 dikurangi 3 jadi min 1. Nah, untuk AVL sendiri itu tingginya itu hanya boleh min 1, 0, sama 1. Nah, gimana kalau misalkan dari AVL3 itu tingginya misalkan 3 gitu. Misalkan di sini kita punya data lagi misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dikurangi 2, 2 dikurangi 4, nah kan min 2. Nah, nggak bisa. Maka dari itu dia harus dirotasi. Mungkin bisa rotasi left right atau mungkin bisa left aja seperti itu. Selanjutnya, untuk program kami. Program kami ini kami menggunakan bahasa C++ karena sintaksnya lebih enak dan memiliki beberapa library yang kami butuhkan untuk pengolahan data berupa string, manipulasi data berupa string. Nah, program kami ini secara garis besar nanti pertama setelah di start akan menampilkan output untuk meminta user memilih apakah ingin ditampilkan dalam bentuk AVL, apakah ingin diolah dalam bentuk AVL atau BST atau keluar dari program. Nah, setelah memilih mau AVL atau BST, program kami akan memberikan tampilan menu untuk melakukan show data, tampil data, penambahan data, penghapusan data, atau menyimpan data, atau kembali ke menu pilihan pohon. Seperti itu. Susunan program kami yang paling atas itu tentu saja ada header. Header ini berisi library-library yang kami butuhkan. Di sini kami panggil 3 library, yaitu include IOStream yang digunakan untuk input dan output standar di C++. Untuk mengambil input dan output pada terminal kami gunakan IOStream. Kemudian fstream ini digunakan untuk operasi membaca file, membaca dan menulis data ke dalam file. Nah, di sini program kami akan menyimpan, membaca dan menulis, mengolah data kami ini akan disimpan ke dalam file berupa dengan format .txt. Jadi ketika user memasukkan data, kemudian memilih menu untuk simpan, datanya itu akan disimpan dalam file berbentuk txt. Nah, file berbentuk txt ini juga nantinya akan di-load, akan dibaca oleh program kami ketika user memilih untuk menampilkan data. Seperti itu. Nah, kemudian library terakhir adalah string. String ini kami gunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks karena data kami ya menggunakan data berbentuk kata string, makanya kami pakai library ini. Kemudian ada satu lagi yaitu using namespace std, itu kami gunakan supaya tidak perlu menuliskan tulisan std berulang-ulang kali pada setiap baris program kami. Nah, setelah header, langkah selanjutnya di program kami itu ada definisi struct. Struct ini ada struct untuk not BST dan struct untuk not AVL. Nah, keduanya ini mirip, sama-sama memiliki string key, string meaning, kemudian not ke left, lalu not ke right. Nah, jadi si key ini itu adalah kata yang akan dihitung ASCII-nya oleh program. Jadi misal tadi saya ingin memasukkan apel, nanti program ini akan minta input key si kata, saya masukkan apel, kemudian meaning arti dari apel. Arti dari apel di sini tuh bahasa Inggrisnya apel.
gitu. Jadi si key ini kata bahasa Indonesianya yang akan dihitung ASCII-nya oleh komputer, lalu meaning itu arti bahasa Inggrisnya, kemudian not left itu untuk cabang ke arah kiri, yang right itu untuk cabang ke arah kanan. Nah, tapi bedanya si AVL, di AVL ini tuh ada integer height. Berbeda dengan BST, di AVL itu ada integer height. Si height ini nantinya akan digunakan untuk mendapatkan tinggi dari pohonnya. Nah, tinggi pohonnya ini itu akan digunakan untuk menghitung, untuk memastikan si pohon kami ini itu seimbang. Nah, soalnya BST itu nggak perlu seimbang, jadi kayak contoh yang tadi kan bisa miring ke kanan semua, itu nggak apa-apa soalnya dia BST. Nah, tapi untuk AVL ini tuh nggak boleh. AVL ini nanti untuk menyeimbangkannya akan dipakai integer height ini. Untuk gimana seimbangkannya, itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada main function atau fungsi main. Nah, di fungsi main ini nantinya akan kami mulai dengan mendeklarasikan variabel-variabel seperti kata dan meaning atau arti. Nah, si kata ini itu akan jadi key, yang di struct tadi key itu kata, kemudian arti itu si meaning atau terjemahan bahasa Inggris dari kata yang dimasukkan. Kemudian ada juga nanti variabel choice menu untuk memilih operasi pada kamus, apakah ingin menambahkan, menampilkan, menghapus, atau menyimpan data. Lalu ada tree choice untuk memilih tipe pohon. User ini ingin menggunakan pohon BST atau pohon AVL. Oke, ini dia tampilan dari fungsi main yang paling atas. Itu tadi kita deklarasikan choice menu untuk nanti memilih menu apa yang ingin dilakukan dalam pohon. Lalu tree choice ini untuk memilih pohonnya ingin tipe apa. Nah, pertama itu tree choice sama dengan choice tree. Di sini user akan memilih apakah ingin memilih 1, 2, atau 3. Jika user memilih 1, maka akan dilakukan load data dari file AVL, yaitu datakamus.txt. Nah, kalau pilih 2, itu akan dilakukan load data dari file BST. Nah, kalau di output itu nanti seperti ini. Ketika user pilih 1, nanti dilakukan load data dari file AVL. Kalau pilih 2, akan dilakukan load data dari BST. Nah, kalau user pilih 3, maka itu berarti keluar dari program atau stop running programnya. Nah, else jika selain dari pilihan yang di atas itu akan keluar output bahwa choice not valid number, pilihannya itu nggak valid. Nah, fungsi untuk memilih tipe pohon ada di sini. Jadi integer choice tree itu isinya ini choose. Jadi fungsi ini itu nantinya akan mengeluarkan output untuk meminta user memasukkan input berupa pilihan mau milih AVL, BST atau keluar, dan akan mengembalikan choice. Selanjutnya ada fungsi load data from file untuk BST dan untuk AVL. Nah, di sini tadi kan setelah meminta user untuk memilih ingin pakai pohon BST atau AVL, kemudian program ini akan memanggil fungsi untuk load data. Load data ini itu digunakan untuk memuat data dari file txt yang namanya itu kamus.txt. Format file ini tuh nanti menyimpan kata .2 arti. Kata ini tuh si key tadi, arti itu meaningnya dia, bahasa Inggrisnya dia. Jadi si baris yang ini itu akan mengambil file setiap barisnya, terus menyisipkan kata tersebut ke dalam pohon sesuai dengan tipe yang kita pilih tadi, si BST atau si AVL. Nah, katanya itu di delimiter by .2. Jadi, dalam format filenya itu isinya tuh kata .2 arti. Seperti itu. Nah, kemudian setelah disimpan itu nanti akan keluar output data berhasil dimuat dari file. Tapi jika filenya tidak ditemukan, akan keluar output gagal memuat file, nama file untuk memuat data. Nah, kasus gagal memuat file ini itu bisa terjadi jika di awal kita ngerunning program itu tanpa data sama sekali di dalam filenya. Jadi belum ada data yang diinsert, ditambahkan ke dalam file, dan ini itu normal ketika awal running. Nanti programnya akan tampil gagal memuat file karena memang belum ada data yang dimasukkan. Nanti setelah user memasukkan data ke dalam, baru filenya akan muat, data berhasil dimuat, kemudian bisa ditampilkan. Seperti itu.
Oke, selanjutnya ada looping menu untuk CRUD. Looping ini tuh berada dalam looping pilihan pohon tadi. Jadi kan setelah user pilih mau pohon BST atau AVL, user bakal ditunjukin tampilan ingin melakukan apa terhadap datanya. Nah, pilihan menu ini kami gunakan metode switch case. Jadi untuk case pertama, ketika user memilih choice menu 1, itu user bisa melihat data, outputnya akan seperti ini. Kemudian untuk case 2 nanti ada tambah data, untuk case 3 ada hapus data, case 4 itu untuk simpan data, lalu case 5 itu untuk mencari data, dan case 6 itu untuk kembali. Kembali itu maksudnya kembali ke menu pilihan pohon, bukan menutup program. Nah, selanjutnya BST dengan C++. Nah, pertama banget itu ada fungsi untuk membuat BST node. Jadi ketika filenya masih kosong, kita itu harus buat node pertama dulu, rootnya dulu. Nah, di sini BST node, create BST node, di sini gunakan key sama meaning. Si key itu tadi kata yang dimasukkan dan akan dihitung menggunakan sistem ASCII. Nah, meaning ini itu pasangannya, arti dari si kata key. Nah, BST node ini akan buat new BST node, key sebagai key, meaning sebagai meaning, tapi untuk node sebelah kiri dan sebelah kanan akan disetting 0 atau kosong. Soalnya ini tuh node pertama, jadi belum ada cabang-cabangnya. Kemudian akan return new BST node. Nah, selanjutnya ini itu case 2 untuk add data, tambah data atau insert data. Di sini, if tree choice-nya itu 1 atau AVL, maka akan get cin kata, terus kata itu si key tadi, terus cin arti, lalu dipanggillah fungsi insert AVL node. Nah, else, jika tadi di sebelumnya user itu memilih pilihan 2 untuk memakai pohon BST, maka akan get line, cin kata, cin arti juga, terus BST node-nya itu dipanggillah fungsi insert BST node. Nah, untuk insert BST node-nya di sini fungsinya. Di sini fungsinya itu memerlukan root-nya yang di atas. Jadi insert ini dipanggil ketika sudah ada node sebelumnya. Kalau nggak ada, ketika node-nya itu ini, jika root-nya sama dengan 0, maka akan dipanggillah fungsi create. Jadi akan dibuat dulu node pertamanya, seperti itu. Tapi jika sudah ada root-nya nggak 0, nah di sini jika key-nya kurang dari root, jika key kata yang dimasukkan itu lebih kecil ASCII-nya daripada root, maka akan ditaruh ke arah kiri. Data barunya itu akan ditaruh ke arah kiri. Nah, kemudian jika key-nya itu lebih besar dari root, key kata yang dimasukkan oleh user itu lebih besar, ASCII-nya lebih besar dari root yang di atas tadi, maka datanya itu akan ditaruh ke arah kanan. Atau jika katanya itu sudah ada, jika key-nya itu sama, key-nya sudah ada, maka akan keluar kata key ini sudah ada dalam kamus. Jadi fungsi ini itu akan memeriksa key yang dimasukkan. Pertama-tama memeriksa dulu root-nya, apakah root-nya 0 atau tidak. Kalau root-nya 0, akan memanggil fungsi untuk create node. Jika root-nya sudah ada, maka akan ke kondisi kedua, diperiksa key-nya, apakah key-nya kurang dari root atau lebih dari root. Jika kurang dari root, maka key-nya itu, data barunya, key-nya itu akan ditaruh di sebelah kiri. Jika lebih dari root, maka akan ditaruh di sebelah kanan. Jika key-nya sudah ada, maka akan ditampilkan output bahwa key ini itu sudah ada dalam kamus. Nah, outputnya seperti ini. Ditampilkan menu, user memilih pilihan 2, kemudian user masukkan kata apple. Artinya itu APPL, kata berhasil ditambahkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk case 1. Kenapa kok case 2 dulu baru case 1? Soalnya case 1 ini tuh untuk lihat data, case 2 itu tambah data. Jadi urutannya tambah data dulu baru lihat data. Soalnya kalau langsung lihat data itu cuma akan menampilkan kamus dalam urutan abjad, kemudian listnya kosong. Makanya kami taruh insert dulu, masukkan data dulu, baru kemudian tampilkan data. Nah, di case 1 ini mengecek kondisi dulu. Jika choice-nya tadi yang 1, maka akan dipanggil fungsi untuk menampilkan data dalam AVL mode. Nah, kemudian jika else bukan 1 atau pilih 2, itu maka akan menampilkan data dalam BST mode. Nah,
data yang ditampilkan ini akan ditampilkan dalam bentuk in order transversal. Jadi dengan metode prosedur in order transversal ini, itu programnya itu akan mengecek ke root sebelah kiri, kemudian case saat ini, baru ke case sebelah kanan. Nah, jadi metode ini tuh bekerja dengan cara menyelusuri cabang kiri dulu, kemudian mengecek node saat ini, dan terakhir cabang kanan. Nah, dengan cara ini data akan ditampilkan ke dalam urutan abjad secara otomatis. Karena datanya tadi tuh udah terurut ya berdasarkan BST atau AVL, yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Jadi pakai in order transversal ini datanya akan ngecek ke kiri dulu, ke data saat ini, baru kemudian ke kanan. Oke, baik. Di sini kita punya BST node, yaitu fungsi dari delete BST node ya. Nah, yang pertama kita mungkin ke fungsinya dulu, ke delete BST node. Nah, jadi di delete BST node itu di dalam delete BST node kita punya dia tuh menerima suatu parameter, yaitu pertama root dan key. Kemudian di sini kita langsung punya kondisi ya, di mana if root itu nul, jadi ketika rootnya itu kosong, maka atau root atau dari key-nya itu nggak ada, itu kata key tidak ditemukan dalam kamus. Nah, kemudian dia bakal mengembalikan nilai dari rootnya. Terus di sini juga dia punya kondisi ketika key atau kata yang ingin kita hapus itu lebih kecil dari root, maka kita cari di subtree kanan. Soalnya kalau misalkan dari BSC sendiri itu kan nilai yang kecil itu di kiri dan nilai yang besar tuh dia berada di kanan. Makanya kita punya dua kondisi di sini. Ketika key-nya itu lebih besar dari root, maka dia mencari di subtree kanan. Kemudian ketika sudah bertemu nih, misalkan dari key-nya itu berada di subtree kiri, maka kita akan melakukan suatu rekursif ya. Di sini root kirinya yaitu langsung dipanggil delete BSC node root dan key-nya kata itu sendiri. Terus saat itu yang kanan itu juga sama, ketika ketika key-nya itu lebih besar dari root dan katanya itu ketemu, maka dia dipanggil lagi fungsinya delete BSC node root right terus key. Kemudian jika key itu sama dengan root. Nah, itu bayangkan jika sebuah tree itu rootnya yang dihapus. Nah, yang terjadi adalah nanti ketika ketika if root. Nah, if root di sini left yang kiri itu sama dengan nol, artinya adalah node dengan hanya anak satu kanan. Nah, di sini rootnya itu cuma ada satu anak kanannya aja. Nah, itu yang terjadi adalah dari root yang kanan itu bakal disimpan di dalam suatu variabel temporary di sini. Nah, terus rootnya itu bakal dihapus dan variabel temporary tadi yang menyimpan root right ini itu bakal dijadikan sebuah root yang baru gitu loh. Nah, kemudian begitu juga dengan ketika ketika root yang kanan itu ketika anak yang kanan itu kosong, maka yang terjadi adalah anak yang kiri ini itu bakal disimpan dalam variabel temporary dan rootnya itu bakal dihapus dan akhirnya variabel temporary tadi itu dijadikan rootnya. Nah, kemudian bagaimana jika kalau misalkan BST node dengan dua anak? Nah, itu ambil anak terkecil dari subtree kanan. Nah, itu berlaku di BST ya. Di sini kita kita pakai temporary lagi di sini, yaitu menyimpan dari anak kanannya itu, kemudian kita ada suatu kondisi di mana temporary dan temporary yang kiri itu tidak sama dengan nol, maka temporary itu menyimpan anak kirinya. Kemudian di sini kita harus mensalin ya nilai in order successor ke BST node ini. Nah, jadi dari root key-nya itu sama meaning atau arti itu bakal disimpan yang key yang tadi. Jadi kalau misalkan dibayangkan itu ya, misalkan rootnya itu dihapus, kemudian anaknya misalkan inner successor ya, itu diambil arti key-nya sama meaning-nya itu kemudian disimpan dalam variable temporary. Nah, kemudian di sini root right
hapus in under successor. Nah, jadi anak yang bawah tadi itu dihapus dibuat dijadikan root yang atas. Nah, di sini dia panggil lagi delete BST node root right temporary key. Nah, dia akan bakal mengembalikan nilai rootnya. Kemudian di sini kita punya suatu case ya. Di sini case-nya adalah if three choice sama dengan satu. Sama dengan satu adalah ini untuk AVL. Kemudian di sini kita pakai else aja karena di ini BST. Masukkan kata yang ingin dihapus. Kemudian kita pakai fungsi yang namanya getLine. Terus dari ini itu bakal menyimpan BST root. Itu memanggil fungsi dari BST node. Kemudian BST root dan kata. Nah, ini adalah argumen dari katanya kita masukkan di sini. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri itu begini. Nah, jadi kita input, kita yang pertama tadi kita input dulu apple, jeruk sama kursi. Nah, kita hapus, terus ada cout, masukkan kata yang ingin dihapus jeruk di sini. Saya inputkan jeruk, terus masukkan pilihan Anda. Nah, jadi satu. Kemudian saya lihat lagi di sini kamus dalam urutan abjad ada apel dan kursi. Nah, jadi jeruknya hilang. Ya, seperti itu. Nah, oke, baik. Sekarang kita akan membahas yaitu fungsi save to file. Nah, di sini fungsi save to file itu sendiri bakal menyimpan data yang kita inputkan, input, hapus, gitu-gitu di dalam file kamus.txt. Nah, di sini kita pakai tadi itu library namanya fstream kalau nggak salah. Nah, di sini jadi sini fstream itu library untuk menyimpan file ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita tuh punya fungsi save to file dulu. Kita bahas fungsinya. Nah, jadi kita bakal simpen jadi BSD root-nya, data-data root-nya. Kemudian di sini dia menerima parameter yaitu filenya. Nah, kemudian dia bakal menyimpan if root tidak sama dengan null. Nah, jika ada kondisi jika tidak sama dengan null, maka dia bakal dipanggil lagi jadi save to file root left filenya, terus masukkan filenya, terus root key dari key-nya, kemudian meaning-nya juga, kemudian di sini save to file write filenya juga. Nah, di sini untuk case-nya sendiri itu if three choice sama dengan satu ini adalah untuk AVL, kemudian jika dia bukan AVL yaitu BST, maka fstream ini dipanggil dan fungsi file ini bakal dipakai, kemudian kamus.txt. Nah, ini untuk file sendiri itu bawaan dari di si library-nya ya. Jadi file kamus.txt. Jadi kamus.txt adalah nama filenya. Kemudian jika file open maka dia simpan di dalam file, ini manggil fungsinya ini, kemudian file yang ditutup, kemudian dia bakal ada suatu cout gitu ya. Kamus berhasil disimpan dalam kamus.txt. Kemudian jika ada terdapat kesalahan yaitu penyimpanan file, kayak misalkan kita salah input nama kamusnya, itu dia bakal mengeluarkan suatu output gitu, gagal membuka file untuk menyimpan. Nah, untuk menunya itu mudah sekali di sini ya, kita kamus dalam urutan abjad, terus ada apple, kursi dan chair, kemudian dia tinggal masukkan pilihan aja yaitu 4, terus kamus berhasil disimpan ke file kamus.txt. Nah, untuk tampilan kamus.txt-nya ya sederhana, di sini ada apple dan meaning-nya, di sini ada key, meaning, terus ada kursi dan chair ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini kita mempunyai suatu fitur tambahan lagi yaitu cari data. Nah, di sini di search itu sendiri pada BST kita punya suatu fungsi ya. Di sini fungsinya adalah dia search bernama search dan dia menerima dua parameter. Jadi dua parameter adalah root dan key-nya. Nah, kemudian di dalam search itu ada satu kondisi. Jika root adalah key, maka dia bakal mengembalikan root itu sendiri. Nah, di sini ada root sama dengan null pointer atau root key sama dengan key yang dicari. Nah, kemudian jika key lebih kecil, maka cari di subtree kiri aja langsung. Nah, jadi dia menggunakan recursive, jadi langsung return key aja di left-nya. Terus kalau misalkan jika key-nya itu lebih besar, maka cari di subtree kanan. Oke, langsung root right key-nya. Nah, kemudian untuk pada menu itu sendiri, nah ini adalah case 5 ya. Di sini case 5 cari data. Ini untuk three choice ini adalah untuk AVL. Kemudian yang bawah ini
masukkan kata yang ingin dicari dari si out-nya, kemudian kita menggunakan getLine untuk input data. Di sini dia pakai cin dan kata. Nah, ini adalah key-nya, ya. Kata ini adalah key, dia adalah dari parameter kemudian dimasukkan sebagai argumen nantinya. Terus BSD node kita membuat suatu variabel bernama found. Nah, dia bakal menampung isi dari search. Jadi BSD root dan key-nya itu bakal disimpan dalam found. Nah, nanti jika found itu sama dengan null, nah itu bakal ada arti. Jika tidak sama dengan null, ya itu ada arti kata itu apa, terus sama meaningnya apa. Jadi itu. Jadi kayak kita tuh mencari key sama meaningnya, tapi yang dipakai untuk search-nya itu adalah key. Jadi meaningnya itu tidak bisa. Kemudian bagaimana kalau misalkan katanya tidak ketemu gitu, misalkan kita input sesuatu yang lain. Nah, itu bakal ada kondisi yang lain adalah kata key-nya itu tidak ditemukan. Nah, itu bisa dilihat dari output di sini. Itu masukkan kata yang ingin dicari, misalkan kursi. Nah, kursi itu langsung ketemu. Arti kata dari kursi adalah chair, seperti itu. Terus bagaimana kalau misalkan kita input kata yang tidak pernah di insert sebelumnya. Nah, jadi langsung muncul masukkan kata yang tidak ingin dicari. Yang masukkan kata yang ingin dicari terus meja. Nah, di sini bakal ada output ya. Kata meja itu tidak ditemukan. Oke, baik, di sini kita udah sampai di AVL ya, di AVL3. Nah, di sini AVL3 itu bakal memiliki fungsi-fungsi yang seperti BSD ya. Yang bedanya untuk AVL itu sendiri itu dia menghitung tinggi dan dia bisa rotasi kanan kiri dan kanan double rotate ya, kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ke fungsi yang pertama. Nah, di sini itu ada fungsi get height and get balance. Nah, di sini get height itu dia menerima suatu parameter root ya. Di sini ada kondisi jika root sama dengan null pointer, ini bakal nge-return 0. Kemudian jika ada isinya itu root nge-return bakal height kayak gitu. Nah, untuk get height ini itu bakal dipakai di get balance. Nah, untuk get balance sendiri dia tuh mempunyai parameter root. Di sini terdapat suatu kondisi jika kosong dia bakal nge-return 0. Nah, di sini jika ada isinya dia bakal nge-return fungsi dari get height. Nah, itu adalah dari get height sendiri itu terdapat suatu rumus yaitu subtree kiri nah dikurangi subtree kanan. Nah, kemudian untuk subtree kanan itu dari balancing factor itu terdapat apa ya, seperti sisi positif dan sisi negatif. Nah, mungkin seperti itu. Nah, untuk balancing factor itu dia yang positif itu menunjukkan bahwa subtree kiri itu lebih tinggi. Nah, kalau misalkan nilai negatif itu bahwa menunjukkan bahwa subtree kanan itu lebih tinggi. Nah, misalkan kalau 0 itu menunjukkan kedua subtree itu memiliki tinggi yang sama. Nah, untuk balancing factor sendiri itu nggak boleh kurang dari -1 dan tidak boleh lebih dari 1. Nah, misalkan kayak balancing factor nih yang subtree kanan itu lebih tinggi. Nah, misalkan lebih tinggi kayak misalkan biasanya itu kan lebih tingginya tuh kayak 1 atau enggak sama sekali. Nah, misalkan kalau node-nya itu lebih misalkan 2 gitu, itu nggak boleh. Nah, jadi subtree kanan itu kalau misalkan lebih tinggi itu bakal nilai negatifnya tuh bakal lebih banyak. Seperti itu. Oke, baik. Di sini kita punya untuk AVL node kita punya rotate right dan rotate left. Nah, di sini fungsi-fungsi rotate right dan rotate left ini bakal dipakai untuk insert, untuk delete, seperti itu. Nanti kita butuh banget ini rotate right dan rotate left. Nah, ini juga menentukan keseimbangan ya. Nah, kemudian untuk kodenya seperti ini. Jadi untuk rotate right dia menerima parameter pointer y. Nah, kemudian x ini bakal menerima y subtree kiri, kemudian T2 dari x right, kemudian x right yaitu y dan y kiri menerima value dari T2. Kemudian di sini bakal dihitung tingginya yaitu y kiri dan y kanan ditambah 1. Kemudian dia juga untuk menerima hex dari x, kemudian max hex x left dan get height x right plus 1. Nah, mungkin kita bakal bingung ya gimana sih implementasinya
Untuk rotate right itu sendiri, nah di sini kita bakal saya bakal bikin ilustrasi aja kalau gitu. Nah, di sini kita punya yaitu gambar aja Y, X dan T2. Nah, jadi seperti ini. Anggap aja di sini adalah Y, kemudian di sini itu X. Nah, di sini itu T2. Nah, T2. Nah, di sini rotasinya untuk rotate rate ini kan 0 nih. 0. Di sini tuh tingginya tuh 0. Nah, di sini itu 1 2. Nah, di sini 1 2. Kayak gitu. Misalkan kayak 2 dikurangi 0 ya 2. Nah, makanya 2 itu nggak boleh. Nah, kemudian kita bakal ubah ini menjadi seperti ini. Nah, kita Y-nya kita turunin, kemudian X-nya itu jadi root. Nah, kemudian T2 itu naik. Nah, seperti itu. Itu untuk rotate right. Nah, untuk rotate left sendiri itu sama, ini kebalikannya aja. Jadi AVL node dia punya parameter pointer X, kemudian AVL node yaitu Y, kemudian X right, AVL node T2 sama dengan Y left, kemudian X high, mark, get high, X left, get high, X right tambah 1. Ya ini dibalik aja sih. Untuk Y high, max, get high, Y left, get high, Y right tambah 1. Nah, mungkin saya akan bikin ilustrasinya untuk rotate left itu bagaimana sih. Nah, mungkin ini. Nah, jadi kita punya variabel itu X, Y, sama T2 aja. Nah, jadi di sini adalah X, nah di sini ada Y, nah di sini ada T2. Nah, untuk rotate left-nya, nah ini kan 0 nih. Nah, ini 0, jadi kayak 1, jadi di sini tuh rotate ini kan 0 gitu loh. Jadi kayak gak imbang banget. Nah, makanya di sini kita harus Y-nya itu kita harus naikin. Nah, terus X kita turunin. Jadi Y di sini, kemudian X diturunin, kemudian T2 di sini. Seperti itu untuk rotate left dan rotate right. Baik, di sini kita punya fungsi dari untuk AVL ya. Itu fungsinya adalah create AVL node. Nah, create AVL node itu menerima parameter yaitu string, key, dan string meaning. Nah, untuk key-nya sendiri itu dari katanya ya, kata. Kemudian string meaning itu arti dari katanya, misalkan kucing itu cat. Nah, kemudian AVL node itu dia bikin variabel, kita bikin variabel new AVL node yang menampung AVL node itu. Kemudian new AVL node itu dia key-nya itu menampung key dari yang kita masukkan nanti. Terus new AVL node itu dia punya meaning juga. Nah, di sini meaning. Terus new AVL node di sini left itu null pointer dan right-nya itu null pointer. Nah, kenapa kok null pointer dan di sini dua-duanya null ke kanan dan kirinya? Itu karena kita nanti create AVL node ini nanti digunakan ketika kita tuh insert dan bener-bener kosong. Jadi ternyata tuh masih kosong kan, ini nggak ada gitu loh. Makanya nanti create AVL node kita bakal pakai untuk jadikan dia sebagai root, misalkan kayak gitu. Nah, terus di sini dia bakal ngehitung dari hack-nya ya, yaitu 1. Nah, dia bakal nge-return yaitu no AVL node. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah insert AVL node. Mungkin bakal saya zoom. Nah, di sini AVL node itu dia punya insert AVL. Tentu dia kita butuh insert. Nah, di sini dia menampung suatu parameter yaitu root, key, dan meaning-nya. Nah, untuk kondisi yang pertama untuk insert AVL node itu kita ngecek kalau misalkan root itu null, jadi benar-benar kosong, itu kita nge-return create AVL node. Nah, jadi kita bikin root di sini. Nah, kalau misalkan key-nya itu kurang dari root, nah key-nya misalkan 5, root-nya tuh 5. Nah, misalkan kita input key kurang dari root, berarti 4. Nah, itu bakal masuk ke left. Jadi si tree-nya itu kan kalau kiri itu lebih kecil, kalau kanan itu lebih besar. Nah, di sini kita bakal masukin ke kirinya. Nah, jadi insert root left. Kemudian di sini kalau misalkan si key-nya itu lebih besar daripada root, itu bakal masuk ke
tree yang kanan. Jadi langsung insert AVL root right key meaning. Kemudian kalau misalkan ada kondisi lagi, kalau katanya itu udah ada, nah katanya udah ada nih, nah itu gimana? Nah itu bakal ada suatu output ya, kata misalkan kucing itu udah ada dalam kamus. Nah kemudian AVL itu tentu menghitung dari tingginya. Jadi nggak mungkin kayak misalkan kalau BST ya udah, kalau misalkan kita udah ada kondisi yang seperti ini dia udah bisa gitu loh. Nah berbeda dengan AVL, dia itu tetap menghitung height-nya. Nah jadi height kiri itu, height kanan itu dicek semua. Nah itu kita udah dapat nih height-nya. Kemudian kita juga menghitung balance-nya. Jadi kita panggil fungsi dari get balance. Kemudian kalau misalkan balancing ini itu lebih dari satu, ya nih, lebih dari satu. Nah, itu dan key itu kurang dari root. Jadi di kiri dong. Berarti key-nya itu di kiri. Si yang data yang kita masukkan itu di kiri. Nah, itu kita bakal lakuin yaitu return rotate right. Jadi kalau misalkan tadi di sini Y, di sini X, dan di sini T2 itu bakal geser ke bawah gitu loh. Jadi rootnya itu yang tengah. Nah, kalau misalkan di sini dia tuh balance-nya tuh min 1. Nah, jadi kurang dari min 1. Maksudnya kayak min 2. Nah, kayak gitu. Dan key-nya tuh lebih besar dari root. Nah, misalkan di sini tuh datanya tuh banyak kayak gitu. Datanya tuh banyak yang kanan. Nah, ya udah makanya kita butuh namanya rotate left di sini. Jadi rotate left ini ya sama dengan right kayak gitu, mirip-mirip. Nah, yang susah itu nanti ketika kita punya kondisi yang seperti ini. If balance itu lebih dari satu, jadi lebih satu berarti seperti ini. Lebih dari satu berarti kita butuh namanya rotate right dong, ya. Nah, terus kemudian dan key-nya itu lebih dari satu lebih besar daripada root juga. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini kita melakukan yaitu double rotate ya. Di sini double rotate yaitu rotate left dan rotate right di sini. Kemudian kita juga ada yaitu ketika kondisi balance itu lebih kurang dari satu, yaitu misalkan min 3 atau min 2, dan key-nya itu kurang dari root. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita merotate right. Yang pertama kita lakukan adalah rotate right, yang kedua kita lakukan adalah rotate left, yang seperti itu. Nah, kemudian kita mengembalikan root dan hasilnya itu pasti sama gitu loh. Kemungkinan itu min 1, 0 atau 1. Jadi nggak mungkin min 2. Nah, selanjutnya di sini kita adalah punya yaitu pemanggilan fungsi dari insert AVL node sendiri. Nah, di sini kita punya menu ya. Untuk menunya yaitu case yang nomor 2. Di sini kita bikin kondisi ketika tree choice sama dengan 1 yaitu AVL, dan ini untuk BST. Nah, di sini kita lakukan ada add using AVL methods tentunya. Di sini kita cout tentunya menggunakan getLine juga. Nah, di sini masukkan data, terus kita pakai getLine cin kata. Nah, kata ini itu tuh adalah si key-nya. Nah, kita masukkan kata, kemudian cout masukkan artinya juga. Kita butuh suatu arti meaning di sini. Meaning, kemudian langsung kita panggil nih insert AVL node. Jadi kita butuh root-nya, terus kita kata dan arti. Nah, kemudian muncul bakal kata berhasil ditambahkan. Nah, untuk output-nya sendiri itu seperti ini. Inti menu, kemudian masukkan pilihan Anda, itu adalah case, kemudian masukkan kata misalkan kucing, masukkan arti cat, kata berhasil ditambahkan. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk mengenai selanjutnya itu tadi kita udah ada function nih insert data. Nah, sekarang kita punya function yaitu function show data. Nah, untuk show data kita atau biasa disebut dengan view ya. Nah, view kita itu menggunakan in order traversal untuk AVL kita. Nah, di sini kita tuh punya fungsi yaitu namanya in order traversal dengan parameter root. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kalau misalkan in order traversal ini itu adalah null, itu kan nggak bisa. Nah, makanya kita langsung menggunakan tanda seru sama dengan ini. Nah, tanda seru sama dengan ini itu adalah gerbang node. Kalau teman-teman ngerti ya. Nah, ini if root tidak sama dengan
null, jadi kalau misalkan rootnya itu ada isinya, itu kita langsung ngecek nih in order traversal root left. Nah, untuk in order traversal sendiri kalau saya tahu ya itu dia ngecek yang kiri dulu, habis itu balik ke root, habis itu balik yang kanan. Nah, kayak gitu. Nah, logiknya in order traversal itu seperti itu. Nah, di sini in order traversal itu dipakai untuk case yang pertama, yaitu lihat data. Nah, case yang pertama ini adalah tree choice, ya di sini untuk AVL. Nah, terus ada cout di sini kamus dalam urutan abjad. Nah, terus in order traversal fungsinya dipanggil dengan dengan argumen yaitu AVL root itu sendiri. Nah, kenapa sih kita tuh kamus dalam urutan abjad? Ya karena balik lagi kita kan menggunakan ASCII ya. ASCII itu misalkan A besar. Nah, A besar itu menggunakan ASCII misalkan A besarnya itu 65. Ya udah. Nah, gimana kalau misalkan ada kondisi nih KU sama KU. Nah, huruf ketiganya ini itu bakal dilihat. Oh, ternyata KU nih, ini value-nya sama kursi. Ya udah, dia ada kucing dan ada kursi. Berarti C itu lebih kecil daripada R ya kan. Nah, berarti makanya dia di atas, kucingnya itu di atas. Nah, makanya urutan abjad seperti itu. Baik, di sini akan saya lanjutkan mengenai fitur-fitur AVL. Di sini kita punya yaitu delete AVL node. Nah, di sini kita punya fitur yaitu hapus data. Nah, di sini untuk delete AVL node, mungkin saya bakal zoom mengenai fungsinya. Nah, di sini AVL node, delete AVL node, dia itu menerima suatu parameter yaitu root sama key. Nah, ya tentu karena kita kalau misalkan ingin menghapus data itu kita butuh suatu misalkan kayak ID atau mungkin nama atau mungkin bisa disebut title. Ya, seperti itu. Makanya di sini kita ambil yaitu dari key-nya ini, dari katanya itu, kata kamusnya. Nah, di sini untuk kondisi yang pertama dari AVL itu sendiri itu ketika root itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan rootnya itu kosong, ya udah, atau mungkin kata itu nggak ketemu, misalkan dia bakal menimbulkan suatu output ya di sini kata, mungkin kata key-nya adalah monyet, itu tidak ditemukan dalam kamus. Nah, kemudian dia membalikkan nilai dari root. Nah, kalau misalkan key-nya yang kita cari, yang kita delete, nah ini kan ada search juga di sini bisa jadi. Nah, if key itu kurang dari root. Nah, kurang dari root. Nah, itu kita panggil dari delete ini ke kiri. Nah, jadi itu kita bakal kayak ngecek dari root terus kemudian kita ke kiri gitu. Kalau misalkan key-nya itu emang kurang dari root. Nah, kalau misalkan key-nya itu kurang dari kanan, ya udah kita bakal naruh delete-nya itu ke kanan gitu loh. Menelusurin bagian supir yang kanan. Nah, langsung dicek key-nya juga. Nah, kemudian kalau misalkan nih itu rootnya itu kalau misalkan rootnya itu adalah yang ingin kita hapus. Nah, seperti itu. Ya udah, kalau misalkan rootnya itu yang kiri adalah yang kiri itu kosong, ya udah makanya si right ini itu kita simpen dalam suatu variable itu namanya temporary. Nah, kemudian kita bakal menghapus rootnya. Nah, ini misalkan kalau rootnya itu yang mau kita hapus gitu loh. Misalkan tadi rootnya adalah apple gitu kan atas sendiri. Ya udah kita ngapus apple, terus yang kucing tadi itu bakal disimpan dalam temporary misalkan kayak gitu. Terus yang apa sih namanya yang temporary itu bakal jadi rootnya. Nah, makanya di sini kita ada delete root. Nah, terus untuk kejadian misalkan right-nya tuh kosong, yang kanan jadi subtree kanan tuh kosong. Nah, gimana? Nah, itu root dari left-nya yang left ini ya subtree dari kiri itu kita simpen di dalam variable yaitu temporary. Nah, terus kita hapus rootnya terus return temp. Jadi temp ini bakal jadi suatu root yang baru. Nah, misalkan kita ada kondisi lagi ya di sini kalau dari root kanan itu bakal disimpan di temp. Nah, ini dari kita melakukan suatu perulangan ya. Di sini temp kondisinya adalah kalau misalkan temp sama temp yang subtree kiri itu tidak sama dengan 0, maka yang terjadi adalah kita lakukan looping yaitu temp sama left. Nah, terus kita lakukan yaitu root key-nya itu jadi
temp key. Nah, jadi tempnya tadi itu bakal jadi root. Nah, di sini. Terus meaningnya kita masukkan arti dari kata tersebut. Nah, terus root right-nya itu kita bakal hapus. Terus kemudian untuk root hack-nya itu kita juga hitung. Kalau misalkan kita hapus ya, jadi nggak asal-asalan kayak kita ya udah hapus aja gitu loh. Nah, itu nggak bisa karena AVL sendiri meskipun kalau kita hapus itu tetap memperhatikan dari tinggi sama balancingnya. Nah, di sini untuk height itu kita hitung, jadi max get height dari subtree kiri, kemudian height dari subtree kanan. Kemudian untuk balancing faktor kita juga pakai juga. Nah, di sini balancing faktornya itu sama. Jadi ketika balancing itu lebih besar daripada 1 dan misalkan kalau root left-nya itu lebih besar daripada 0, itu dia bakal nge-rotate kanan. Misalkan kalau kondisi lain itu balancingnya lebih dari 1 dan balancing root left-nya itu kurang dari 0, nah itu kita bakal rotate left ya. Dan ini adalah rotate right-nya juga. Nah, kemungkinan ini adalah rotate double rotate ya di sini karena kita lakukan adalah rotate left dan rotate right. Nah, ini harusnya saya naruh untuk return rotate left-nya itu di atas, bukan double rotate bukan double rotate dulu baru rotate left. Nah, di sini untuk balancing itu jika dia kurang dari 1 dan balancing root-nya itu berada di right. Nah, dan balancing root berada di right itu kurang dari sama dengan 0, maka dia yang dilakukan adalah rotate left. Kemudian kalau misalkan balancingnya itu kurang dari -1, yaitu bisa dikatakan adalah -2 atau -3 dan seterusnya, itu yang kita lakukan adalah balance factor. Itu di kondisinya get balance factor yang kanan ya, subtree kanan itu lebih besar daripada 0, itu kita lakukan adalah rotate right dan rotate left. Nah, mungkin kita langsung ke menu aja. Nah, di sini ini untuk menunya adalah ya, kita pertama dulu kita punya case ya, di sini case yang ketiga. Nah, di sini kita punya kondisi untuk tree choice yang jadi kita ngecek ini adalah untuk AVL dan ini adalah BST. Nah, terus kita masukkan kata yang ingin dihapus. Kalau misalkan ini adalah katanya, kita misalkan ini adalah kata, maka dia dihapus gitu loh. Nah, terus di sini kita pakai getLine ya untuk input datanya. Kita masukkan cin, terus kita masukin key yaitu kata, terus kita bikin suatu pertampungan yaitu AVL root. Di sini delete AVL root sama kata. Nah, untuk tampilan outputnya tuh mungkin seperti ini. Di sini adalah menu, terus kita masukin pilihan, terus masukkan kata yang ingin dihapus, di sini, terus kursi. Misalkan kita hapus kursi, nah, misalkan kayak itu kursi, yaudah kamus. Nah, ini juga kamus berhasil disimpan ke file kamus.txt. Nah, itu karena kayak mungkin saya anggap fiturnya itu otomatis ya. Kalau misalkan kita udah ngehapus gitu, kadang-kadang kalau misalnya kita nggak nge-save itu katanya itu masih ada kalau kita keluar dari pemrogramannya gitu loh, outputnya, hasil runningnya misalnya kayak gitu. Nah, di sini mungkin untuk output dari kamus.txt kita udah di sini untuk output sebelumnya. Di sini kursi, terus setelah kita hapus jadi kucingnya tuh naik. Mungkin seperti itu. Baik, di sini kita udah delete nih. Nah, function delete data kamus. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kalau kita udah insert atau mungkin kita udah delete ya, itu kita save gitu loh di file kamus.txt. Yang pertama kita harus bikin yaitu fungsi save to file ya, namanya di sini. Di sini parameternya yaitu root sama offstream. Offstream ini tuh dari library dari stream C++ ya. Nah, di sini endfile, ini parameter endfile tuh untuk nanti nama filenya. Nah, terus kalau misalkan kita bikin kondisi ya, logik aja nih. Kalau misalkan rootnya kosong, itu kan nggak mau mungkin gitu loh, ternyata kosong. Makanya di sini kalau misalkan root itu nggak kosong, nah makanya ini rekursif dipanggil save to filenya, terus root left file, terus di sini file root key itu kata dipisah dengan tanda titik 2 seperti ini. Nah, terus artinya juga. Nah, untuk root yang kanan itu juga di save gitu loh. Nah, untuk case-nya di sini kita punya main ya, di sini main function istilahnya kayak gitu. Terus ini untuk AVL karena ini untuk BST. Nah, di sini offstream file kamus.txt. Terus if file is not
is open. Nah, di sini save to file itu dipanggil, terus file ditutup. Di sini kamus berhasil disimpan ke kamus.txt. Nah, kalau misalkan kita udah input, terus kita pencet ini simpan data yang nomor 4, case 4 ini, itu langsung ada kata biasanya berhasil ditambahkan, misalnya kayak gitu. Nah, terus di sini cout gagal membuka file untuk menyimpan. Nah, kalau misalkan kalau filenya itu biasanya namanya tuh beda. Kalau misalkan ini kan kamus.txt. Terus ternyata kamusnya itu misalkan S-nya 2 gitu loh. Terus gagal membuka file untuk menyimpan. Nah, itu diperhatikan juga untuk path-nya ya. Nah, ini untuk outputnya masukkan kata, misalkan meja, terus masukkan arti table. Nah, kata berhasil ditambahkan. Nah, terus di sini kita masukkan pilihan lagi, misalkan tambah 2, terus masukkan kata jeruk, masukkan arti orange, terus kata berhasil ditambahkan. Nah, di sini kita save ya, masukkan pilihan Anda 4, kita save, kamus berhasil ditambahkan ke file kamus.txt. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah untuk tampilannya dari di kamus.txt. Nah, lanjut untuk yang search. Nah, yang search ini logiknya itu mungkin sederhana aja. Jadi ketika kita bikin suatu fungsi yaitu namanya search AVL ya. Nah, jadi search AVL itu dia menerima parameter yaitu root sama key-nya. Key-nya ini yang akan kita cari. Jadi sama kayak delete gitu loh, hampir-hampir mirip. Nah, terus kondisinya itu kalau misalkan root itu sama dengan kalau misalkan dia itu 0. Nah, kalau misalkan dia 0 atau nah ini kan or nih. Root key sama dengan key, maka return root. Nah, kenapa kok bisa begini? Karena ya kalau misal ini kan or itu kan 1 dan 0 gitu loh. Kalau misalkan dia false ya yang mana gitu loh yang bakal dipakai. Nah, di sini kalau misalkan root key-nya itu adalah key yang kita cari, ya udah kita bakal nge-return root-nya. Nah, kalau misalkan dia itu key-nya itu kurang dari root yang kita input nanti, ya udah dia bakal nge-return yaitu search yang left, yang kiri, subtree kiri dia bakal cari. Kalau misalkan root-nya itu kalau misalkan yang key-nya itu lebih besar daripada root, ya udah dia bakal nge-search yang kanan. Ya seperti itu. Nah, ini ya kita punya itu case 5. Nah, di sini di main function case 5 itu ini untuk AVL dan ini untuk BST ya. Seperti biasa karena tree choice sama dengan 1. Terus kita ada masukkan kata yang ingin dicari nih. Cout-nya di sini. Terus kita get line, cin kata. Nah, kata apa yang kita cari dari key gitu. Terus kita bikin yaitu variable font search AVL root kata. Nah, kita panggil kita panggil fungsi dan parameter dan di sini argumen ya. Argumennya ketika kita bikin kondisi, ketika font tidak sama dengan 0, ya udah. Tidak sama dengan 0 ya, artinya ada gitu loh. Nah, cout arti kata. Nah, kata apa nih gitu. Terus font meaning. Nah, kita tampilkan juga untuk meaningnya karena kalau misalkan di dalam kamus itu kamu nih nyari suatu kata itu kan pasti ketemu artinya juga. Nah, makanya di sini kita ngeprint kata dan meaningnya juga. Nah, terus di sini kalau misalkan katanya itu gak ada gitu kan ya, itu biasanya kata tidak ditemukan. Nah, gitu sih. Nah, terus ini dia adalah untuk hasil outputnya. Ini masukkan pilihan Anda itu 5. Terus masukkan kata yang ingin dicari, misalkan meja. Nah, arti kata meja itu table. Nah, terus ini yang misalkan tidak ditemukan seperti itu. Nah, mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Mungkin selebihnya mohon maaf. Saya Aditya Firmansyah Wijaya dan rekan saya Lutfiana Mahrudin Abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan demo pada program kami. Nah, pertama-tama di sini itu tampilan program kami ketika belum dijalankan. Di sisi sebelah kiri ya. Di situ tuh cuma ada data script.cpp, C++ doang. Jadi belum ada exe. Iya, jadi belum ada .exe-nya, terus belum ada file kamus.txt tempat kami menyimpan datanya secara dinamis nanti. Masih program .c++-nya doang. Nah, sekarang di sini akan kita run. Nah, setelah di run, yang paling pertama akan muncul itu output yang meminta program
output dari program yang meminta user untuk memilih mau AVL tree, BSD tree, atau mau keluar. Nah, di sebelah kiri bisa dilihat setelah di-run, itu isinya sudah muncul ada script.exe. Nah, sekarang kami akan memilih untuk tipe pohon AVL tree. Nah, di sini muncul output gagal membuka file kamus.txt untuk memuat data. Kenapa? Karena di sini data kami itu belum ada yang kami masukkan. Sehingga kamus.txt ini belum bisa dibuka karena memang belum ada isi datanya. Dan ini normal ketika belum ada data yang di-insert ke dalam program kami. Selanjutnya, kita lihat data. Pilih satu untuk lihat data. Nah, di sini cuma ada output kamus dalam urutan abjad, tapi belum ada list data yang kami simpan. Karena memang belum ada data yang kami masukkan. Selanjutnya, pilih 2 untuk tambah data. Kita masukkan apel. Besar semua. Apel ini sebagai key, kemudian masukkan arti apple ini itu sebagai meaning di program kami. Next. Kata berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita simpan datanya, pilih 4. Nah, setelah simpan data di sebelah kiri itu terlihat muncul file kamus.txt. Nah, ini tuh sebagai database dinamis kami. Boleh diklik buat lihat. Nah, di sini muncul data yang sudah kami masukkan tadi, apel dan pasangan artinya si apple. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Tambahkan 5 data satu persatu, kemudian pilih 4 untuk menyimpan. Itu anggur. Dua lagi. Canda. Cok. Enter 2 lagi. Daun. Leaf. Enter. Singa. Lion. 2 lagi. Terakhir zebra. Oke. Ini kan sudah ditambahkan, tapi belum disimpan. Jadi mungkin boleh lihat Kak si kamus.txt-nya. Kamus.txt-nya masih seperti ini, karena baru ditambahkan tapi belum disimpan. Sekarang kita simpan. Pilih 4 untuk menyimpan. Enter. Nah, jadi si file kamus.txt ini akan terupdate secara otomatis ketika user memilih untuk menyimpan datanya. Terus kita lihat data, kita tampilkan datanya di terminal. Pilih 1 untuk lihat data. Nah, ini data yang tadi udah kita masukkan semuanya. Terus kita coba hapus. Kita coba hapus data. Pilih 3 untuk hapus data. Lalu kita coba hapus kata daun. Nah, bedanya ketika dihapus ini, user tuh nggak perlu pilih simpan lagi. Tapi secara otomatis si kamus.txt ini akan update, menghilangkan kata daun yang udah dihapus oleh user. Selanjutnya kita coba pilih cari data. 5, cari data. Cari yang ada atau yang udah dihapus? Coba nyari yang ada, kita coba cari kata canda mungkin. Nah, arti kata canda itu jawab sesuai fungsi kamus ya. Kita cari katanya, kemudian artinya tuh apa akan muncul. Selanjutnya kita coba cari kata yang tadi sempat kita hapus. Harusnya udah nggak ada dong. Si daun. Nah, kata daun tidak ditemukan karena tadi udah kita hapus. Oke, aman. Oke, selanjutnya kita pilih 6 untuk kembali ke pilihan tipe pohon. Nah, sekarang kita akan coba untuk pilih tipe BST. BST ini sama. Nah, di sini tuh datanya berasal dimuat dari file kamus.txt karena emang sebelumnya udah ada. Kita coba lihat, tampilkan. Nah, ini data yang tadi. Terus tambah data. Kita coba tambah data. Masukkan kata buah. Artinya fruit. Oke, boleh lihat kamus TXT-nya, Kak? Nah, di sini sama ya, karena user belum pilih simpan, meskipun sudah ditambahkan, jadi belum masuk ke kamus TXT-nya. Sekarang coba simpan. Nah, secara otomatis diupdate deh si buahnya. Nah, ini tuh langsung terurut. Terus, kita tambah 2 data satu persatu, kemudian pilih 4 untuk menyimpan. Terus air. Mau simpan atau lihat dulu? Simpan. Simpan. Oke, di bagian atas kamus.txt-nya langsung berubah ya. Muncul si air langsung di bagian atas, sudah diurutkan. Terus mobil, mana mobilnya? Oh, mobilnya di atas singa. Berarti kita coba cari data 5 pakai BST ini.
kata Buah. buah. Nah, di situ muncul kata yang dimasukkan user kan buah. Artinya apa? Artinya fruit. Cari lagi deh. Apa? Mau coba cari lagi? Zebra. Oke, aman? Coba kita cari sesuatu yang nggak ada. Nah, kita coba cari sesuatu yang nggak ada, yang nggak kita masukkan sebelumnya. Pedang, ya pedang kan di atas nggak ada nih. Ya, nggak ada ya di kamus.txt. Next. Nah, kata pedang tidak ditemukan. Sesuai ya, aman? Udah? Sekarang kita coba kembali ke pilihan tipe pohon. Lalu kita coba keluar dari program. Pilih 3, di sini kita akan menghentikan running program. Sudah? Kemudian setelah ini kita akan coba run lagi ya untuk melihat apakah data yang tadi itu masih tersimpan dan masih bisa diakses, masih bisa dilihat oleh user. Udah, kita coba. Boleh kali ya? Coba clear aja. Oke, kita coba run lagi. Oke, coba AVL. Nah, di sini data berhasil dimuat karena memang datanya itu dinamis. Update ketika programnya ditutup, datanya tidak hilang begitu saja, masih bisa diakses dan bisa dilihat. Coba kita tampilkan, lihat datanya. Sama ya, jadi setelah programnya di-run, kami tidak ada input data apapun, ini masih data yang sebelumnya, sebelum kami menutup program tadi. Coba cari, boleh. Coba apel, cari apel. Oke, ketemu kata apel artinya apple. Udah, ada lagi? Oke, kita coba kembali, terus kita ganti BST. Oke, data berhasil dimuat. Lalu coba nyari. Lihat. Nah, ini datanya sama ya. Jadi, database-nya buat AVL dan BST ini sama. Mengakses database yang sama, kamus file TXT yang sama. Coba zebra. Cari zebra. Oke, kata zebra ditemukan, artinya zebra. Ya. Coba deh, mau coba tambah data. Kita coba tambah data yang udah ada sebelumnya. Masukkan zebra. Zebra ini kan udah ada sebelumnya. Seharusnya yang akan keluar itu output kalau katanya tuh udah ada dan nggak bisa dimasukkan lagi. Oke, sesuai ya. Kata zebra sudah ada dalam kamus. Don? Mungkin hapus sesuatu yang nggak ada. Oh, oke. Kita coba hapus data yang kita nggak masukkan sebelumnya. Jadi kita menghapus data yang tidak ada dalam list kami. Laptop. Oke, laptop. Enter. Oh, mau tunjukin dulu Kak di atas? Oke, di kamus TXT kami ini nggak ada kata laptop ya, tapi kami mencoba menghapus kata laptop. Enter. Oke, kata laptop tidak ditemukan dalam kamus. Sesuai ya, jadi tidak ada perubahan juga pada kamus.txt, tidak ada error juga. Ketika katanya tidak ada, cuma akan keluar output kalau katanya itu nggak ada. Oke, udah? Udah, itu aja. Oke, itu aja demo dari kami. Mungkin bisa di-close aja Kak programnya. Kembali. Terus keluar. Oke, itu saya dari kami. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.